Memasuki tubuh burung terbang melalui lubang di ekor patung adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan garis keturunan lengkap dari binatang buas itu. Tetua Baisun menggunakan serangkaian metode khusus untuk menyimpan garis keturunan binatang buas dan binatang iblis di dalam patung. Begitu patung itu rusak, garis keturunan di dalamnya akan segera menghilang. Dia tidak mengerti mengapa Penatua Baisun melakukan ini. Namun, dia tahu bahwa orang ini memiliki selera yang kuat. Orang cabul. Wang Xian tersenyum. Dia benar-benar menyukai rasa mesum dari orang tua itu. Seorang ahli interpretasi kosong pasti tidak akan memasuki tubuh binatang buas dari tempat ini. Belum lagi ahli interpretasi kosong, bahkan Wang Xian tidak akan memasuki tubuh binatang buas jika bukan karena mata naga api gelap dan cahaya. Seorang ahli yang kuat tidak akan melakukan hal seperti itu. Namun, itu juga karena alasan inilah yang sekarang menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi Wang Xian. Dia menyimpan garis keturunan burung terbang ke dalam kantong rohnya. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan keluar secara langsung. Hehe, anak kecil, kamu dan orang itu dari faksi mana? Seorang ahli dari kerajaan bintang bulan bertanya ketika dia melihat Wang Xian keluar dengan tangan kosong dan tatapan mengejek di matanya. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Wang Xian menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia menoleh untuk melihat patung-patung di samping. HMPH. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Xian tidak menjawab, senyum dingin muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya ke patung di depannya dan langsung menghancurkan lebih dari selusin patung itu. Di seluruh aula utama, ratusan patung telah dihancurkan secara berurutan. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Hal ini menyebabkan para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas terlihat terkejut. Mereka bertiga mulai memeriksa tanah dan lokasi lainnya. Ketika Wang Xian melihat situasi ini, dia sedikit senang. Mata naganya dari api terang dan gelap memindai patung-patung itu dengan cepat. Ini adalah garis keturunan binatang iblis tingkat 9 yang luar biasa. Setelah memeriksa lusinan patung secara berurutan, dia sangat senang. Ketika dia melihat ke atas, dia menghela nafas lega. Ini adalah patung binatang setan yang menyerupai kera. Hanya mulut yang terbuka lebar yang bisa masuk. Tampaknya lelaki tua ini tidak begitu mesum sehingga dia tidak bisa ditebus. Wang Xian berpikir sendiri. Dia terbang ke langit dan melihatnya. Kemudian, dia berpura-pura memasuki mulut patung dan langsung memasukinya. Kali ini, tidak ada lagi yang memperhatikan Wang Xian. Kedua tindakan Wang Xian ini telah lama dianggap bodoh oleh beberapa ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Tentu saja, ini juga merupakan penghinaan yang dimiliki oleh para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas untuknya. Ini karena mereka juga tahu bahwa bahkan ahli tingkat 9 yang transenden pun harus mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan patung itu. Pemecahan terus-menerus jelas tidak senyaman penetrasi langsung Wang Xian ke dalam patung. Jelas, mereka tidak akan menyangka bahwa darah kering itu akan utuh sebelum patung itu dipatahkan. Mengerti, Wang Xian langsung memecahkan patung itu ketika dia masuk dan memindahkannya dari posisi di samping perutnya. Kenapa tidak ada apa-apa? Wang Xian bergumam dengan sengaja sambil terus mencari patung lainnya. Sayang sekali. Wang Xian melihat posisi di sampingnya. Ada segumpal besar darah kering di sekitar 6 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Darah ini adalah warisan dari garis keturunan. Bahkan jika itu adalah garis keturunan dari binatang buas tingkat 8 yang luar biasa, itu masih sangat berharga. Selain itu, bahkan mungkin ada satu di alam kekosongan yang berwawasan. Aku harus mempercepat. Tatapan Wang Xian menyapu patung dan mulai mencari dengan cepat. Meskipun kecepatannya tidak secepat para ahli lainnya, kecepatannya juga tidak terlalu lambat. Yang terpenting, setelah 6 ahli interpretasi kekosongan dan Feng Luan menghancurkan patung satu persatu, mereka pergi ke tempat lain untuk mencari. Setengah dari patung di aula hancur dan tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, peluang untuk menemukan harta karun di patung berkurang banyak. Bahkan Feng Luan curiga jika ada dunia lain di aula utama ini. Hahaha, aku akhirnya menemukan garis keturunan dari binatang buas alam kekosongan yang berwawasan luas. Saya kaya, haha. 5 menit kemudian, ketika Wang Xian memasuki tubuh patung binatang buas dari ekornya, dia melihat darah biru yang memancarkan vitalitas yang kuat. Matanya terbakar karena kegembiraan. Mungkinkah lelaki tua Baisun ada di tubuh salah satu patung? Tiba-tiba, Wang Xian mengingat kata-kata dari 2 binatang buas interpretasi kosong yang menjaga di luar. Wajahnya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Jika dia benar-benar ada di dalam patung, ada kemungkinan besar dia bisa mendapatkan warisan dan harta dari lelaki tua Baisun.
Ini adalah ahli tak tertandingi di level 6 dari ranah interpretasi Void. Dia adalah eksistensi yang bisa menekan seluruh wilayah sendirian. Setelah keluar dari tubuh patung binatang buas ini, Wang Xian terus memeriksa patung-patung itu satu persatu. Sekarang, dia berdoa agar patung ini tidak dihancurkan oleh Feng Luan dan ahli alam tembus pandang lainnya. Setelah mendapatkan 2 garis keturunan binatang buas berturut-turut, Wang Xian berhenti di depan binatang iblis. Matanya mengungkapkan tatapan terbakar. Ini adalah patung binatang setan merah. Bentuknya sangat aneh, dan tergeletak di tanah seperti genangan cairan. Itu memiliki mulut yang panjang dan tipis. Mulutnya tidak tajam sama sekali dan terlihat sangat jelek. Di seluruh aula utama, keburukan binatang iblis ini pasti bisa masuk dalam 10 besar. Patung binatang iblis ini hanya berukuran 4 meter dan dianggap relatif kecil di seluruh aula utama. Namun, dalam pandangan Wang Xian, ada genangan cairan di dalamnya. Cairan itu membentuk kata-kata padat yang berkedip dengan kilau. Dia masuk langsung dari mulut patung binatang iblis. Saat dia masuk, dia tiba-tiba mengaktifkan formasi arai di dalamnya. Kata-kata cair melayang seketika dan muncul di hadapannya, membentuk sebuah kalimat. Selamat, Junior. Selamat telah mendapatkan 100 putaran warisan bis taming saya. Untuk bisa masuk ke tempat ini, aku yakin kekuatanmu juga tidak lemah. Jalan penjinakan binatang itu luas dan mendalam. Namun, jika Anda ingin menjadi Great Beast Tamer, Anda harus terlebih dahulu memahaminya. Anda harus mendalami mereka. Kamu harus menjadi satu dengan mereka dan menjadi raja mereka. Baik itu binatang buas atau binatang iblis, mereka semua memiliki perasaan. Hanya dengan memperlakukan mereka dengan baik mereka akan mendukungmu. Deretan kata muncul di depan mata Wang Xian. Ketika dia melihat beberapa baris pertama, Wang Xian menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia akhirnya mengerti mengapa garis keturunan binatang buas dan binatang iblis akan mengering setelah menghancurkan mereka. Patua Baisun sedang mencari pewaris yang memenuhi syarat. Hanya dengan merawat patung-patung binatang buas dan binatang iblis ini dan memasuki bagian dalam tanpa menghancurkan patung-patung itu, seseorang dapat memperoleh warisan. Ini juga alasan mengapa banyak patung binatang buas dan binatang setan hanya memiliki lubang dan ekor. Ini karena itu adalah tes terselubung. Selama seseorang tidak menyimpan dendam terhadap binatang buas dan binatang iblis, seseorang hanya bisa menjadi Beast Tamer yang kuat dengan hati yang penuh kasih dan komunikatif. Seperti yang diharapkan dari ahli paling menakjubkan di wilayah laut yang mengalir. Kecerdasan dan bakatnya benar-benar tidak ada bandingannya dengan orang lain. Wang Xian berkata sambil menghela nafas. Kesuksesan setiap pakar jelas bukan suatu kebetulan. Ini adalah warisan dari penjinak binatang. Cara menjinakkan binatang buas dan binatang iblis. Ini untuk memanfaatkan tekanan garis keturunan. Metode ini mirip dengan cara naga suci mengatur makhluk tingkat rendah. Itu akan sangat membantuku juga. Wang Xian melihat kata-kata yang memasuki pikirannya satu persatu. Kata-kata seperti darah perlahan kembali ke garis keturunan normal binatang iblis. TSK, warisan ini sangat kuat. Ini sangat kuat. Sayang sekali lelaki tua Baisun tidak meletakkan cincin interspatialnya di sini. Hanya ada warisan di sini. Ketika semua kata memasuki pikirannya, sedikit kegembiraan melintas di wajah Wang Xian. Cairan yang membentuk kata-kata itu bukanlah cairan biasa. Sebaliknya, itu adalah garis keturunan tulang tarsal binatang iblis. Menurut lelaki tua Baisun, binatang iblis tulang tarsal telah menjadi binatang iblis yang mengikat hidupnya. Istilah binatang iblis yang terikat kehidupan diciptakan olehnya. Melalui metodenya sendiri, dia telah menyatu dengan binatang iblis tulang tarsal dan secara langsung mengendalikan binatang iblis tulang tarsal. Dia juga memiliki kekuatan penuh dari binatang iblis tulang tarsal. Itu juga karena binatang iblis tulang tarsal inilah dia dapat mencapai prestasinya saat ini. Binatang iblis tulang tarsal adalah binatang iblis terkemuka yang bisa mencapai tingkat ke-6 dari alam tembus pandang. Bahkan di dalam 5 kerajaan besar, garis keturunan binatang iblis tingkat ini akan direnggut oleh para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan sangat mungkin bahwa garis keturunan binatang iblis tingkat ini akan menyebabkan pertumpahan darah. Jika aku menjual garis keturunan binatang iblis tingkat ini, seberapa menakutkankah sumber daya yang diperoleh? Wang Xian bergumam di dalam hatinya saat matanya menunjukkan ekspresi terbakar. Namun, ekspresi kontemplasi muncul di wajahnya saat sesosok muncul di benaknya. Lupakan, aku berutang padanya. Aku akan memberikan garis keturunan binatang iblis ini padanya. Wang Xian bergumam saat senyum muncul di wajahnya. Dengan gerakan lengannya,
dia menyimpan garis keturunan dari binatang iblis tulang tarsal ke dalam tas roh penyimpanannya. Setelah keluar dari patung binatang iblis, Wang Xian melihat sekeliling dan melanjutkan pencariannya. Menurut catatan Master Bai Sun, ada 2 garis keturunan tingkat kekosongan dan 15 garis keturunan tingkat luar biasa pada pahatan di aula utama. Garis keturunan ini dapat memelihara lebih dari selusin keluarga terkemuka. Mereka bahkan dapat menggunakan garis keturunan ini untuk membangun sebuah dinasti. Setelah mencari hampir 100 patung secara berurutan, jumlah patung di aula utama menjadi semakin sedikit. Seluruh aula utama berantakan. Ada potongan-potongan patung di mana-mana. Wang Xian sedikit mengernyit. Dia tidak menemukan garis keturunan binatang iblis lain dari tingkat sitraf. Seharusnya sudah berubah menjadi darah kering sekarang. Benar-benar sekelompok sampah. Wang Xian melirik kelompok ahli sitraf dan berpikir sendiri. Cek, benda apa ini? Bukankah kedua binatang orang pembawa sial itu mengatakan bahwa ini adalah tempat pemakaman tetua Bai Sun? Mengapa tidak ada apa-apa di sini? Setelah 10 menit berikutnya, seorang seniman bela diri yang dalam berteriak dengan tidak sabar. Mereka telah menggali 3 kaki ke dalam aula utama, tetapi mereka tidak menemukan harta apapun. Ini membuat mereka sangat marah. Kamu datang sebelum kami, apakah kamu menemukan harta karun? Artis bela diri kekosongan peringkat ketiga dinasti angin Hall menatap Feng Luan dengan wajah muram dan bertanya dengan dingin. Untuk sesaat, 5 ahli bela diri lainnya juga menatapnya dengan dingin. Jika saya mendapatkan harta itu, saya pasti sudah pergi. Selain itu, harta Bai Sun Old Man terkait dengan telur hewan peliharaan garis keturunan. Apa menurutmu aku bisa menyembunyikannya? Feng Luan menatap mereka dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Hal ini menyebabkan ekspresi dari 6 ahli bela diri kekosongan menjadi agak sedap dipandang. Harta karun Bai Sun Old Man pasti memiliki telur hewan peliharaan dan berbagai garis keturunan. Telur hewan peliharaan tidak dapat disimpan di cincin interspatial. Bahkan garis keturunan binatang buas dan binatang iblis tidak dapat disimpan di cincin interspatial kecuali ada wadah khusus. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menerima warisan dari lelaki tua Bai Sun, dia pasti sudah pergi sejak lama. Bagaimana mungkin dia masih ada di sini untuk menemani mereka? Hal ini membuat 6 ekspresi ahli alam kekosongan berwawasan menjadi buruk. Cek, aku tidak percaya bahwa tidak ada harta karun di aula. Salah satu ahli bela diri yang mendalam agak tidak mau. Dia mengeluarkan pedang panjangnya dan langsung menebas ke depan. Sinar pedang yang menakutkan langsung menebas jejak yang panjangnya 1000 meter dan kedalaman 3 hingga 4 meter. Jejak ini langsung menembus seluruh aula utama. Para ahli bela diri kekosongan mendalam lainnya tidak mengatakan apa-apa. Mereka melihat jejak di tanah. Di bawah, ada bebatuan dan tidak ada yang lain. Mungkinkah harta Bai Sun Old Man benar-benar tidak ada di sini? Feng Luan juga mengerutkan kening. Dia adalah orang pertama yang datang ke sini, tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia menggerakkan lengannya, dan seekor Phoenix api langsung menyerang sekelilingnya. Namun, tidak ada yang aneh terdeteksi. Semua barang langsung berubah menjadi abu dalam api. Orang pembawa sial, kita membuang begitu banyak waktu dan aku terluka parah. Wajah ahli di tingkat 3 dari alam tembus pandang dari dinasti Howling Wind menjadi hitam. Dia telah datang jauh-jauh ke kerajaan bintang bulan, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Jika dia tahu sebelumnya bahwa dia akan memasuki kota 100 binatang sejak awal, dia mungkin bisa mendapatkan beberapa telur hewan peliharaan. Fiuh, ayo pergi. Feng Luan menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata pada Wang Xian. Oke, Wang Xian tanpa ekspresi. Dia menganggukkan kepalanya dan mengikuti Feng Luan keluar. 6 ahli alam kekosongan berwawasan lainnya mencari beberapa menit lagi dengan enggan. Seluruh aula utama hampir hancur, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan harta karun. Akhirnya, semua orang pergi dengan marah. Wang Xian dan Feng Luan meninggalkan aula utama. Begitu mereka tiba di luar, mereka melihat masih banyak binatang iblis dan binatang buas yang mendatangkan malapetaka di kota 100 binatang itu. Ada juga banyak binatang setan dan binatang buas yang lari ke tempat lain. Ada ribuan binatang iblis yang menyerang di depan tembok kota Bright Moon City. Para ahli di kota membela diri. Namun, hal yang aneh adalah tidak banyak binatang iblis dan binatang buas atau bahkan mayat manusia di tanah. Ketika Wang Xian melihat situasi ini, senyuman muncul di wajahnya. Meskipun tidak ada keuntungan besar lainnya, itu tetap tidak buruk. Ayo pergi. Ayo kembali ke Bright Moon City. Anda dapat mengatur untuk Spike Naga. Terbang di langit, Feng Luan berkata kepada Wang Xian dengan tenang.
Apakah Anda mendapatkan harta di aula utama? Wang Xian sedikit terkejut saat dia bertanya dengan heran. Tidak, bukankah aku memberimu 5 telur peliharaan? 3 di antaranya berada di tingkat Transcendent 7, 1 di tingkat Transcendent 8, dan 1 di tingkat Transcendent 9. Mereka bernilai miliaran batu roh kelas menengah. Feng Luan tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana? Apakah Anda mendapatkan sesuatu? Aku baik-baik saja. Tiba-tiba, Wang Xian melihat beberapa sosok familiar mengamati langit. Dia sedikit mengubah ekspresinya. Aku punya musuh. Lindungi aku sebentar. Ayo cepat pergi. Melihat pangeran ketiga yang masih tidak mau menemukannya, mata Wang Xian menjadi dingin saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Feng Luan menoleh dan melambaikan tangannya untuk menghalangi Wang Xian. Dia mengangguk dan terbang menuju Bright Moon City dengan cepat. Kamu tidak mendapatkan harta apapun, kan? Bright Moon City sedikit kacau saat ini. Tidak ada ahli interpretasi kosong di kota. Feng Luan terbang langsung ke kamar restoran. Dia memandang Wang Xian dan bertanya sambil tersenyum. Warisan Wang Xian sangat menakutkan, dan peningkatan kecepatannya juga mengejutkan. Namun, kekuatannya saat ini belum mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas. Menurut pendapat Feng Luan, dia tidak bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik jika dia belum mencapai alam kekosongan yang berwawasan luas. Selanjutnya, Wang Xian telah memasuki interior dari pantat patung. Ketika dia melihatnya, dia terdiam. Di kota 100 binatang, bahkan kelompok ahli alam kekosongan yang berwawasan luas tidak mendapatkan banyak keuntungan. Itu normal jika Wang Xian tidak mendapatkan apa-apa. Sedikit saja, ketika Wang Xian mendengar kata-kata Feng Luan, dia tersenyum tipis dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Sedikit saja, ketika dia memikirkan keuntungannya, Wang Xian tidak mengingatnya dengan jelas. Sedikit saja sudah cukup. Feng Luan menganggukkan kepalanya dengan lemah. Itu tidak membuang-buang waktu. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia memikirkan kucing luwak api es di dalam tas penyimpanan spiritual dan melihat ke dalam. Pada saat ini, kucing luwak api es melompat-lompat di dalam tas penyimpanan spiritual. Itu sangat aktif dan mengeluarkan suara yang cepat. Jelas, sangat ketakutan di ruang gelap gulita dan asing ini. Feng Luan menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan mengeluarkan sebuah buku untuk dibaca. Wang Xian punya pikiran dan kucing musang api es muncul di sampingnya. Meong. Setelah melihat Wang Xian, kucing luwak api es itu berteriak kegirangan dan menerkamnya. Jangan jilat aku. Jangan jilat aku. Wang Xian menepuk kepala kucing musang api es untuk menghentikannya dari nakal. Meong-meong. Kucing musang api es mengeong dan melompat ke bahunya. Feng Luan, yang sedang minum teh di sampingnya, sedikit terkejut. Dia segera menatap kucing luwak api es dengan ekspresi tertegun. Bagaimana kucing ini muncul? Feng Luan melebarkan matanya sedikit. Matanya dipenuhi keterkejutan saat dia menilai kucing musang api es dengan takjub. Ini anak kecil yang saya peroleh dari 100 Beast City. Wang Xian tersenyum. Bagaimana itu? Tidak buruk, kan? Garis keturunan kucing luwak api es ini tidak sederhana. Ini bukan hanya tidak sederhana. Mata Feng Luan berkedip sedikit. Atribut ganda es dan api. Atribut ganda yang langka, bahkan mungkin bisa berdiri di puncak benua transendensi. Itukah sebabnya kamu mengatakan bahwa panenmu rata-rata? Feng Luan memikirkan betapa baik baginya untuk memanen dan memutar matanya ke arahnya. Oh benar, di mana kamu menyembunyikan kucing luwak es dan api? Setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tas penyimpanan roh, ruang yang bisa menyimpan makhluk hidup. Wang Xian menjelaskan sambil tersenyum. Tas penyimpanan roh. Feng Luan melihatnya dan merasa sedikit iri. Aku benar-benar iri dengan warisanmu. Wang Xian menatapnya dan tersenyum. Saya ingin melihat apa yang saya dapatkan malam ini. Anda punya sesuatu yang lain. Feng Luan menoleh dengan heran. Wang Xian mengangkat bahu dan melambaikan tangannya. 5 telur hewan peliharaan ditempatkan di tanah. Ini 5 telur peliharaanmu. Feng Luan menatapnya dan kemudian padanya. Bang, bang, bang. Setelah itu, Wang Xian melambaikan tangannya lagi dan satu demi satu telur hewan peliharaan mendarat di tanah. 1, 2, 3, 4. Satu demi satu telur hewan peliharaan muncul di tanah. Feng Luan, yang berada di samping, sedikit terkejut. Namun, dia segera membuka mulutnya sedikit. Mulutnya dipenuhi dengan keterkejutan dan sangat imut. 31, ada 18 tingkat ke-7 yang luar biasa, 7 tingkat ke-8, 4 tingkat ke-9, dan hanya 2 tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah.
Sayang sekali tidak ada level interpretasi kosong. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Anda, Feng Luan memandangnya dan kemudian memandangi telur hewan peliharaan di tanah. Dia tersedak sedikit. Saat ini dia bukan lagi mantan permaisuri. Dengan begitu banyak telur peliharaan yang ditempatkan di sini, itu masih mengejutkannya. Dengan begitu banyak telur hewan peliharaan, itu sebanding dengan garis keturunan binatang iblis interpretasi setengah langkah dari Wang Xian. Itu bernilai 50 hingga 60 miliar batu roh kelas menengah. Sebagai perbandingan, tidak apa-apa baginya untuk mendapatkan 5 telur peliharaan. Apakah ini yang disebut panen kecilmu? Feng Luan memelototinya. Iya, ini hanya panen kecil. Wang Xian menatapnya dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Aku masih punya lebih banyak. Saat dia berbicara, dia menyimpan telur peliharaannya ke dalam kantong rohnya. Dengan lambaian tangannya, garis keturunan binatang buas dan binatang iblis muncul di depan matanya. Ada 3 garis keturunan di tingkat 8 alam supernatural. 2 di tingkat 9 dari alam gaib. 1 per setengah langkah menuju ranah interpretasi kosong. 1 di tingkat 1 dari ranah interpretasi kosong. Dengan 6 garis keturunan, masing-masing dari mereka dapat menyebabkan pertumpahan darah di kota bulan terang. Yang paling menakutkan adalah garis keturunan di tingkat 1 dari ranah interpretasi kosong. Barang seperti itu dianggap sebagai barang terbaik bahkan di kekaisaran. Sejak kapan barang ini jadi tidak berharga? Terakhir kali, Wang Xian memberinya garis keturunan binatang iblis tingkat kedua dari ranah interpretasi kosong. Sekarang, dia memberinya 1 lagi. Mengapa begitu umum memiliki garis keturunan dari ranah interpretasi kosong? Apakah kamu mendapatkan semua harta di kota 100 binatang? Feng Luan berdiri dan menatap garis keturunan ini dengan mata berbinar. Nilai barang-barang ini sangat menakutkan. Alasan utama mengapa dia datang ke sini kali ini adalah untuk mendapatkan beberapa harta dan mempersiapkan perkembangan selanjutnya dari kerajaan naga dan Phoenix. Tidak, Wang Xian menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata ketika dia mendengar kata-katanya. Kemudian, dia perlahan mengeluarkan garis keturunan lain. Garis keturunan dari binatang iblis tulang tarsal, tingkat 6 dari Void Rembesan. Ini dianggap yang paling berharga. Oh, ada juga warisan dari Bistamer. Wang Xian berkata padanya dengan acuh tak acuh. Ini kamu-kamu. Ketika Feng Luan melihat garis keturunan dari binatang iblis kekosongan tingkat 6 yang merembes, dia sedikit bersemangat. Meskipun dia adalah mantan permaisuri, napasnya menjadi lebih cepat ketika dia melihat garis keturunan Demon Beast. Apakah kamu tahu apa arti garis keturunan tingkat 6 binatang iblis dari interpretasi Void? Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Wang Xian, dia berkata, garis keturunan klan Fire Cloud Sparrow berada di level 8 dari interpretasi kosong. Saya memutakhirkannya ke level 9 dari interpretasi kosong. Dengan bantuanku, Xiao Yun naik level lagi. Sekarang, klan Fire Cloud Sparrow adalah klan tingkat atas. Klan dengan garis keturunan tembus pandang level 6 akan dianugerahkan sebagai klan pangeran di kekaisaran. Nilainya terlalu tinggi. Sangat tinggi sehingga penjualan garis keturunan tembus pandang level 6 di benua transendensi belum terjadi lebih dari 5 kali dalam 10.000 tahun terakhir. Feng Luan banyak bicara. Apakah begitu? Apakah itu berarti kita tidak memiliki kualifikasi untuk menjualnya dengan kekuatan kita? Itu tidak masalah. Saya juga tidak siap untuk menjualnya. Saya siap untuk memberikannya. Wang Xian tersenyum. Ini semua kentunganku dari 100 Beast City. Itu tidak buruk. Tidak buruk. Ketika Feng Luan mendengar kata-katanya lagi, sudut mulutnya berkedut. Dia memelototi Wang Xian. Anda menyebut keuntungan Anda tidak buruk. Jelas bahwa dia mengejeknya karena mengatakan bahwa keuntungannya tidak buruk sama sekali. Ini tidak hanya tidak buruk, tetapi juga merupakan keuntungan besar. Salah satunya adalah anak guk-guk dari Void Interpretation Demon Beast, yang satu memiliki garis keturunan dari binatang iblis tingkat 1 interpretasi kosong, dan satu memiliki garis keturunan dari binatang iblis tingkat 6 interpretasi kosong. Jika 6 ahli interpretasi kosong lainnya tahu tentang ini, mereka pasti akan melawannya sampai mati. Jika barang ini bukan milik Wang Xian, bahkan Feng Luan sendiri harus mempertimbangkan apakah akan merebutnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa nilai dari barang-barang ini ditambahkan bahkan tidak dapat dibandingkan dengan 10 kota naga dan Phoenix. Nyatanya, seluruh dinasti bintang bulan tidak bisa dibandingkan. Sebuah tamparan ke wajah. Feng Luan merasa bahwa Wang Xian sengaja menamparkan wajahnya. Ini membuatnya sedikit marah. Dia memelototi Wang Xian. Kamu bisa pergi ke neraka. Dia mendengus dingin dan berkata langsung.
Hehe, Wang Xian tersenyum canggung. Kaulah yang tidak menginginkan harta ini. Semua garis keturunan binatang iblis tersembunyi di patung-patung binatang buas. Namun, jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus memasuki patung tanpa merusaknya. Begitu rusak, garis darah di patung akan segera mati dan mengering. Kalian sekelompok ahli alam kekosongan yang berwawasan hanya menyia-nyiakan. Anda harus tahu bahwa ada satu lagi garis keturunan alam kekosongan yang berwawasan luas di dalam patung. Menurut catatan 100 tetua patroli, ada 5 garis keturunan alam kekosongan berwawasan setengah langkah. Semuanya telah dihancurkan oleh kalian. Sekarang, hanya memikirkannya saja membuat hatiku sakit. Saat dia berbicara, dia menghela nafas sedikit. Sudut mulut Feng Luan berkedut. Dia memang pernah melihat darah kering sebelumnya. Selain itu, ada lebih dari satu. Dia telah melihat 3-4 dari mereka. Ketika dia memikirkan kemungkinan memiliki garis keturunan di Void Tier yang berwawasan luas, hatinya sedikit sakit. Kemudian, dia ingat bagaimana ahli tingkat kekosongan berwawasan lainnya mengatakan bahwa Wang Xian bodoh dan tidak berguna. Sekarang, siapa yang bodoh dan siapa yang tidak berguna? Sekilas sudah jelas. Kamu masih berusaha menjadi orang yang tidak berguna setelah mendapatkan penawaran. Saya akan membantu Anda menjual telur dan keturunan hewan peliharaan Anda. Saya memiliki banyak kegunaan untuk mereka. Feng Luan berkata langsung dengan tatapan tidak puas. Baiklah, baiklah. Saya ingin obat mujarab. Sejumlah besar eliksir. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Jika dia menjual barang-barang ini, levelnya akan meningkat lagi. Pada saat itu, dia akan mampu melawan bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Selain itu, energi naga yang tersisa akan dapat memberikan peningkatan besar pada istana naga. Baiklah, kalau begitu aku akan menukarnya dengan eliksir. Feng Luan mengangguk dan berkata langsung. Baiklah. Wang Xian mengangguk. Raja Naga, kelompok DRAKONID telah tiba. Pada saat ini, suara aneh terdengar di sampingnya. Apakah mereka di sini? Suruh mereka datang dan cari aku besok pagi. Wang Xian sedikit terkejut saat senyum muncul di wajahnya. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan segera menghilang. Aku perlu menyelesaikan beberapa masalah di sini selama beberapa hari. Wang Xian memandang Feng Luan dan berkata langsung. Tidak perlu terburu-buru. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menoleh untuk melihat ke kamar di sampingnya. Matanya berkilat dengan kilau setan saat sebuah adegan muncul dalam penglihatannya. Seorang pemuda sedang duduk di sana. Di sampingnya ada beberapa pria parubaya. Tuan Muda Ying, das dunia hilang. Ketika kami pergi untuk memeriksa sekarang, kami menemukan bahwa tidak ada orang di sebelah. Mereka pergi ke 100 Beast City, dan baru saja kembali. Seorang pria parubaya berdiri di samping pemuda itu dan melapor dengan hormat. Hilang. Apa yang dilakukan orang dari Das Dune itu? Ekspresi Tuan Muda Ying sedikit canggung. Das Dune adalah pembunuh kelas atas dalam anisasi pembunuh arus bawah, tapi sekarang dia telah menghilang. Untuk mengatakan bahwa dia telah dibunuh oleh orang di sebelah, dia tidak akan mempercayainya. Karena tidak ada suara pertempuran, dan tidak ada suara pertempuran yang menakutkan. Apalagi, orang di sebelah belum ada di kamarnya tadi. Ini membuatnya sama sekali tidak berpikir bahwa pembunuh yang dia kirim sudah mati. Tuan Muda Ying, jangan cemas. Lord Twilight Dune seharusnya pergi ke 100 Beast City. Tuan Kegelapan juga baru saja pergi ke kota 100 binatang dan baru saja kembali. Lord Twilight Dune seharusnya ditunda. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, baiklah. Kalau begitu biarkan anak nakal itu hidup satu malam lagi. Ekspresi Tuan Muda Ying sedikit jahat. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Keluar. Ya, Tuan Muda Ying. Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Wang Xian duduk di kamar. Dari cara mereka berbicara, dia bisa tahu apa yang mereka katakan. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Tuan Muda Ying, sepertinya Anda adalah generasi kedua. Aku bertanya-tanya seperti apa keberadaanmu di anisasi pembunuh bawahan. Namun, matanya berkedip. Karena orang ini ingin membunuhnya, dia tidak sopan. Saat kelompok Drakonid sudah siap besok, aku akan menjadikanmu sebagai contoh. Di Bright Moon City, aku akan menggunakan reputasimu sebagai komandan Paku Naga untuk mengagumi kota bulan yang cerah. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis. Feng Luan, yang berada di samping, melihat senyum Wang Xian dan tahu bahwa orang ini pasti tidak baik. Bright Moon City ramai dengan aktivitas malam ini. Insiden di kota 100 binatang,
pengepungan kota oleh sekelompok binatang buas yang kuat, dan kematian puluhan ribu orang. Meski saat itu malam hari, Bright Moon City ramai dengan aktivitas. Wang Xian berbaring di kursi dengan santai dan mulai berkultivasi. Hadiah terbesar malam ini adalah dia. Bright Moon City menjadi lebih hidup di pagi hari. Apakah kamu ingin makan sesuatu? Wang Xian memandang Feng Luan yang sedang berkultivasi dan bertanya. Baiklah. Feng Luan membuka matanya dan mengangguk. Budak orang pembawa sial, beraninya kau menabrak tuan muda kami Ying. Bang! Pada saat ini, suara dingin datang dari luar. Setelah itu, kekuatan yang kuat menabrak pintu kamar mereka. Ruangan itu terbuka dan dua sosok jatuh ke tanah. Hah! Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan menatap kedua orang di tanah. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Long Yi terlihat sangat malu. Sedikit ketakutan muncul di matanya saat dia menatap sekelompok orang di luar. Apa yang kamu maksud dengan aku? Kamu mencari kematian. Seorang pria parubaya menatap dingin ke arah Long Yi dan dua orang lainnya yang terbaring di tanah. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. 8 DRAKONID lainnya yang berdiri di luar tampak sangat malu. Namun, mereka terlalu lemah dan bukan tandingan mereka. Kamu berani memukul anak buahku. Apakah Anda mengejar kematian? Wang Xian memandang dengan dingin dan menatap Tuan Muda Ying yang berdiri di tengah saat dia berkata dengan dingin. Hehe, aku tahu bahwa orang-orangmu yang melakukannya. Terus, Tuan Muda Ying mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Wang Xian dengan mata gelapnya. Dia berkata dengan jijik, jangan berpikir bahwa kamu sombong hanya karena kamu adalah pembangkit tenaga listrik level 9 yang luar biasa. Sangat bagus. Wang Xian berdiri perlahan dan menatapnya. Segera, kamu akan dipenuhi dengan penyesalan. Haha, Tuan Muda Ying tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-katanya. Kalau begitu biarkan aku memberitahumu. Segera, Anda akan dipenuhi dengan penyesalan juga. Nak, tunggu dan lihat saja. HMPH. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, dia mendengus dingin dan berjalan dengan angkuh. Matanya dipenuhi dengan jijik. Dia tidak terlalu memikirkan orang level 9 yang luar biasa. Jika tidak ada masalah dengan pasir senja, orang ini sudah mati. Raja Naga. Melihat mereka pergi, Long Yi dan yang lainnya berdiri dengan wajah pucat. Wajah mereka dipenuhi dengan kepahitan. Kami tidak perlu menjelaskan. Itu hanya orang mati. Jangan pedulikan dia. Wang Xian melambaikan tangannya. Itu Raja Naga. Long Yi dan yang lainnya mengangguk dengan hormat. Beberapa drakonit lain juga masuk. Kalian semua, segera pergi ke Bright Moon City untuk mencari mata-mata dan bersiap untuk membuat jebakan. Hari ini, kami akan memberitahu semua orang bahwa duri naga kami ada di sini. Wang Xian memandangi kelompok drakonit dan berbicara kepada mereka dengan suara yang dalam. Itu Raja Naga. Kami berjanji untuk menyelesaikannya hari ini. Kelompok DRAKONID segera menganggukkan kepala. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Matanya berkedip saat dia melihat jejak kaki di Long Yi dan yang lainnya. Mari kita mulai dengan mereka. Peng, kemana das dunia itu pergi? Sudah semalaman dan masih belum ada berita. Di lantai pertama restoran, Tuan Muda Ying duduk di sebuah ruangan, wajahnya gelap dan suram. 4 hingga 5 pria parubaya berdiri di samping, mengawasinya makan. Masih belum ada kabar tentang Lord Twilight Dune, dia pasti tertunda karena sesuatu. Seorang pria parubaya segera membungkuk dan berkata, Sial, mungkinkah Das Dune telah mati di Hundred Beast City? Wajah Tuan Muda Ying dipenuhi ketidaksenangan saat dia duduk di sana dengan dingin. Semakin aku melihat orang itu, semakin aku tidak senang. Malam ini, Tuan Muda Ying, Tuan Das Dune ada di sini. Pada saat itu, pria parubaya menyela ketidaksenangannya dan berkata dengan lembut. Oh, Tuan Muda Ying tidak senang dengan gangguan pria parubaya itu. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Di pintu masuk, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Pria parubaya itu terlihat sangat biasa. Dia memegang pedang di tangannya dan memiliki senyum hangat di wajahnya. Pria parubaya ini terlihat sangat lembut dan tidak memiliki sedikit pun permusuhan. Ketika pria parubaya itu melihat Tuan Muda Ying, dia juga tersenyum dan segera berjalan mendekat. Tuan Muda Ying. Dia berjalan mendekat dan menyapanya dengan senyum di wajahnya. Paman Dihei, ayo, duduk. Tuan Muda Ying tidak mengudara di depan pria parubaya itu saat dia memberi isyarat dengan senyum di wajahnya. Pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk sambil duduk di depan meja. Tuan Dihei, Tuan Das Dune saat ini hilang.
Saya ingin tahu apakah sesuatu telah terjadi. Pria parubaya di samping melapor ke Dihei dengan suara rendah. Saya mengerti. Dasdune memahami aturan kami. Jika masih belum ada tanda-tanda keberadaannya, pasti telah terjadi sesuatu. Darkness mengangguk perlahan dan berkata langsung. Sesuatu telah terjadi. Paman Darkness, Dasdune sangat kuat. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Tuan Muda Ying berkata dengan wajah penuh kejutan. Tuan Muda Ying, kamu masih belum tahu apa yang terjadi tadi malam, kan? Di Hundred Beast City, seorang ahli interpretasi kosong meninggal, dan 5 atau 6 ahli peringkat ke-9 yang transenden meninggal. Dasdune mungkin mengambil inisiatif untuk pergi ke sana tadi malam. Kegelapan-kegelapan berkata dengan lemah. Apa? Tuan Muda Ying dan beberapa pria parubaya di sampingnya sedikit terpana, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Hilangnya ahli interpretasi kosong adalah masalah besar bagi kerajaan bulan yang berbintang. Belum lama ini, seorang jenderal ahli interpretasi kosong telah terbunuh di kerajaan Star Moon. Dikatakan bahwa 4 atau 5 ahli interpretasi kosong telah pergi untuk membalas dendam. Mereka tidak tahu persis situasinya, tetapi mereka tahu bahwa kematian ahli interpretasi kosong dapat mengguncang seluruh kerajaan. Mereka tidak mengira bahwa satu lagi telah meninggal tadi malam. Kalau begitu sesuatu pasti terjadi pada kota Dasdune. Tuan Muda Ying berkata dengan wajah cemberut. Aku dengar Tuan Muda Ying akan berurusan dengan seseorang, jadi biarkan aku yang menanganinya. Darkness berkata pada Tuan Muda Ying sambil tersenyum. Oke, Paman Diablo, aku baru saja akan meminta bantuanmu. Anda harus berhati-hati terhadap pria tingkat 9 yang transenden. Tuan Muda Ying segera berkata sambil tersenyum. Tingkat 9 yang transenden, hehe. Tuan Muda Ying, jangan khawatir. Aku akan mengirimkan mayatnya kepadamu besok. Diablo berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah level 9 yang transenden seperti semut di matanya. Memang, dia punya modal. Sebagai dua pembunuh interpretasi setengah-setengah yang master arus bawah telah menghabiskan banyak uang untuk dipelihara, dia memiliki kualifikasi. Dia dan orang lain ada di sana untuk berurusan dengan anisasi Dragon Assassin. Jika pembunuh naga berani memasuki kota lain, inilah saatnya bagi mereka untuk menyerang. Apalagi kemarin, dia baru saja menyelesaikan misi di Bright Moon City, membunuh Transcendent peringkat 9. Haha bagus. Saya yakin anak itu tidak layak disebut di depan Paman Diablo. Saya mendengar bahwa Paman Diablo melakukan misi besar tadi malam. Paman Diablo, makanlah. Aku akan membawamu untuk melihat di mana kit itu tinggal nanti. Tuan Muda Ying tidak bisa menahan tawa. Dia adalah putra dari penguasa arus bawah. Seorang pria tingkat 9 yang transenden berani menghinanya. Dia akan membiarkan dia tahu apa itu penyesalan. Raja Naga, mata-mata itu telah ditemukan. Kita bisa mengatur Bright Moon City sekarang. Di malam hari, sekelompok drakonit datang ke restoran dan melapor ke Wang Xian. Baiklah, biarkan mereka mengambil ini. Juga, sampaikan semua informasi yang telah kami kumpulkan hari ini ke Aoyao. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada mereka. Ya, rombongan DRAKONIDS langsung merespon dan keluar ruangan. Wang Xian berdiri dengan senyum di wajahnya. Dia membuka jendela dan melihat kota bulan terang yang ramai. Menara besar itu bahkan lebih tinggi dari kota Donghai. Ada semua jenis gerbong dan tunggangan di jalan. Keluarga yang kuat di Bright Moon City juga beberapa kali lebih kuat dari kota Donghai. Ada 7 hingga 8 keluarga dengan interpretasi kosong tingkat 9 atau bahkan setengah langkah yang transenden. Besok, Duri Naga akan menutupi seluruh langit. Tidak akan lama lagi seluruh kerajaan bintang bulan akan ditutupi oleh Duri Naga. Wang Xian tampak percaya diri saat dia bergumam. Apakah kamu berencana untuk menyebarkan Duri Naga ke seluruh benua transendensi? Feng Luan, yang berada di samping, bertanya sambil tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Tentu saja, beritahu saya jika Anda memiliki kendala. Duri Naga dapat membantu Anda menyelesaikannya, Yang Mulia. Wang Xian berkata dengan bercanda. Feng Luan merasakan kehangatan di hatinya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Malam telah tiba sekali lagi. Dibandingkan dengan keaktifan kemarin, kota Bright Moon hari ini jauh lebih sepi. Masalah kota 100 binatang telah diselesaikan. Puluhan ribu orang telah meninggal, jadi tidak banyak yang bisa diperoleh. Di seluruh Bright Moon City, hanya 2 keluarga yang mendapatkan telur hewan peliharaan level 8 yang luar biasa. Itu saja. Keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan hanya memperoleh 3 telur hewan peliharaan, dan hanya 1 tingkat transenden 9. Namun, kerajaan bintang bulan telah kehilangan ahli bela diri yang mendalam.
Itu adalah kerugian besar. Malam semakin dalam dan semakin dalam. Pada saat ini, di ruangan di samping mereka, Tuan Muda Ying dan Diablo sedang duduk di sana dengan senyuman di wajah mereka. Paman Diablo, aku akan menyerahkannya padamu. Tuan Muda Ying berkata dengan senyum di wajahnya. Saya menggunakan 1,5 menit kemarin. Hari ini, 1 menit kemudian, saya akan membawa jenazahnya. Kata Diablo dengan tenang, tubuhnya memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Oke, Paman Diablo. Tuan Muda Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat gelas anggur di depan meja dan menunjuk ke Diablo. Diablo tersenyum dan mengangkatnya untuk menyesap. Kemudian, dia berjalan keluar dari ruangan. Pintunya tertutup, tetapi sosoknya tampak berubah menjadi air yang mengalir saat dia berjalan keluar melalui celah-celah pintu. Dibandingkan dengan pasir gelap, kegelapan bahkan lebih menakutkan. Di dalam kamar, Wang Xian tidak beristirahat. Dengan Feng Luan di sisinya, mustahil bagi mereka untuk beristirahat. Wang Xian, yang sedang berkultivasi, tidak merasakan siapapun memasuki ruangan. Sebaliknya, Feng Luan, yang sedang berbaring di tempat tidur, membuka matanya. Namun, dia menutupnya dengan sangat cepat. Aliran air memasuki ruangan secara langsung. Beberapa bayangan ilusi muncul. Bayangan itu sangat ilusi dengan riak samar. Dia berjalan perlahan menuju Wang Xian. Ketika dia berada 5 meter dari Wang Xian, dia merasakan sesuatu. Dia membuka matanya perlahan dan melihat ke depan. Diablo sedikit terkejut saat melihat Wang Xian membuka matanya. Namun, dia tidak panik sama sekali. Membunuh seorang pria yang bahkan lebih lemah darinya adalah hal yang mudah bahkan jika dia ditemukan olehnya. Tubuhnya berakselerasi dengan tiba-tiba dan belati transparan di tangannya menusuk ke arah Wang Xian. Hah! Namun, yang mengejutkannya adalah Wang Xian menatapnya dengan tenang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin seorang pria yang berada di level 9 yang transenden bisa begitu tenang? Pembangkit tenaga listrik yang dia bunuh tadi malam bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. PFFT. Dia menatap mata tenang Wang Xian. Dia sangat terkejut dan memiliki firasat buruk. Namun, sebelum belati di tangannya mengenai Wang Xian, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Dia melebarkan matanya dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang yang menyerangnya? Mengapa saya tidak merasakannya? Keraguan melintas di benak Diablo saat dia menatap kosong pada Wang Xian. Namun, dengan lehernya tertusuk, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap Wang Xian dan perlahan menurunkan lengannya yang terangkat. Tingkat interpretasi batal setengah langkah. Apa status pemuda itu? Bagaimana dia bisa memobilisasi ahli interpretasi setengah langkah kosong dari anisasi pembunuh arus bawah? Hanya ahli arus bawah yang dapat memobilisasi ahli interpretasi kekosongan setengah langkah dari arus bawah. Pria muda itu jelas bukan penguasa arus bawah, bisakah dia menjadi putra master arus bawah? Wang Xian menebak dengan suara rendah. Fakta bahwa anisasi pembunuh bawahan memiliki ahli interpretasi kekosongan setengah langkah sedikit di luar harapannya. Oleh karena itu, dia dapat menebak bahwa master arus bawah adalah ahli interpretasi kosong. Ini memaksanya untuk menjadi musuh dari anisasi pembunuh arus bawah. Kita semua adalah musuh. Tidak peduli siapa Anda, karena Anda telah memprovokasi saya, Anda harus mati. Bahkan jika kamu adalah keturunan penguasa arus bawah, hehe, gunakan saja itu sebagai batu loncatan untuk Spike Naga. Mata Wang Xian berbinar. Setiap kali lonjakan naga pergi ke suatu tempat, itu akan mengumumkan kedatangannya dengan membunuh pembangkit tenaga listrik atau keluarga. Kali ini, dia akan menggunakan putra penguasa arus bawah sebagai batu loncatan. Ao Yao, ayo pergi dan beri dia kejutan. Wang Xian tersenyum dan bergerak. Dia membuka pintu dan berjalan ke kamar di samping. Ao Yao mengikuti di belakangnya dengan mayat gelap di tangannya. Berderak, Wang Xian mendorong pintu terbuka. Pintunya tidak terkunci. Paman Diablo, kamu sangat cepat. Haha, anak itu terbunuh. Pintu didorong terbuka. Tuan Muda Ying, yang sedang duduk di depan meja dan mencicipi anggur dengan senyuman di wajahnya, berdiri dengan gembira dan berkata. Namun, ketika dia melihat dengan jelas bahwa Wang Xian yang masuk, dia berhenti berbicara dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah itu disebut Diablo? Wang Xian tersenyum dan mengamati sekelilingnya. Bang! Saat ini, Ao Yao yang mengikuti di belakangnya melambaikan tangannya dan melemparkan mayat di tangannya ke dalam ruangan. Mendesis. Bang! Ketika dia melihat mayat di tanah, Tuan Muda Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Dia mundur ke belakang dan menabrak kursi.
Kamu. Dia menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Wang Xian menatapnya sambil tersenyum. Kamu mengirim orang untuk membunuhku selama 2 hari berturut-turut. Apa menurutmu aku semudah itu untuk dibunuh? Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Tuan Muda Ying dengan senyum di wajahnya. Kamu jangan. Saat dia melihat Wang Xian berjalan ke arahnya, ekspresi wajahnya berubah. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dan dia jatuh ke arah luar. Bang! Namun, pada saat ini, senjata tajam hitam yang tampak seperti sabit diletakkan di lehernya. Tubuhnya gemetar saat dia mencoba melarikan diri. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Ketakutan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Aku bilang aku akan membuatmu menyesal. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Jangan-jangan bunuh aku. Jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti tidak akan melepaskanmu. Jangan bunuh aku. Di masa depan, saya akan. Siapa ayahmu? Wajah Tuan Muda Ying dipenuhi ketakutan saat dia berbicara. Wang Xian memotongnya dan bertanya dengan dingin. Ayahku adalah pemimpin arus bawah. Ayahku adalah pemimpin anisasi pembunuh bawahan. Jika Anda berani membunuh saya, arus bawah tidak akan melepaskan Anda. Ayahku juga tidak akan melepaskanmu. Wajah Tuan Muda Ying pucat saat dia menggeram dengan suara rendah, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Biarkan aku memperkenalkan diri dulu. Wang Xian tidak terlalu terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia tersenyum dan berkata, aku pemimpin Duri Naga, jadi. Dia tersenyum sambil menatap Tuan Muda Ying. Senyum ini membuat Tuan Muda Ying melebarkan matanya. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Duri Naga, dia adalah pemimpin anisasi pembunuh Dragon Tons. Duri Naga yang saat ini menjadi pusat perhatian. Bahkan ayahnya sendiri dipenuhi rasa takut terhadap Duri Naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku bilang kamu akan menyesalinya. Wang Xian menggelengkan kepalanya perlahan. Saat dia hendak berteriak, lengan seperti sabit Ao Yao diletakkan di lehernya. Gantung mayatnya di tembok kota di gerbang timur dan umumkan kedatangan kita. Wang Xian memandangi 2 mayat di tanah dan berkata kepada Ao Yao yang ada di sampingnya. Itu Raja Naga. Serahkan sisanya pada kami. Jawab Ao Yao. Ini bukan pertama kalinya Ao Yao melakukan hal seperti ini. Dia sekarang benar-benar akrab dengan situasinya. Ingatlah untuk memperbarui identitas mereka. Wang Xian berkata dengan lemah. Ya, Ao Yao pergi. Pada saat yang sama, ada sekelompok setan aneh di sekelilingnya. Rahasianya sudah disiapkan. Ao Yao dan yang lainnya telah mendapatkan alamat semua kelompok tentara bayaran dan keluarga yang kuat di Bright Moon City. Sama seperti sebelumnya, langkah pertama untuk membuat kagum seluruh Bright Moon City telah tiba. 40 setan aneh yang dibawa oleh Wang Xian telah mengatur semuanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Selamat, kematian telah tiba di Bright Moon City. Bright Moon City adalah kota besar. Ada orang yang menjaga gerbang kota 24 jam sehari. Saat langit baru saja cerah, ada kelompok tentara bayaran dan pengusaha yang bangun. Pada pukul 4 pagi, saat langit baru saja cerah, ada orang yang berjalan keluar kota. Ayo berangkat lebih awal hari ini. Kita bisa memanfaatkan hari ini untuk memburu kumbang api dengan benar. Kita harus kembali dengan muatan penuh hari ini. Sayangnya, kepala keluarga Tian dari perusahaan perdagangan keluarga Tian dibunuh oleh seorang pembunuh dari arus bawah, menyebabkan harga cangkang kumbang api turun secara signifikan. Apakah menurutmu keluarga Sun menyewa seorang pembunuh untuk membunuh kepala keluarga Tian? Baru-baru ini, perusahaan dagang keluarga Sun mengalami konflik besar dengan perusahaan dagang keluarga Tian. Pelankan suaramu. Ini sangat mungkin. Namun, anisasi pembunuh arus bawah benar-benar menakutkan. Mereka dengan mudah membunuh seorang ahli tingkat atas di tingkat 9 yang transenden. Ini sangat menakutkan, tapi ku dengar ada anisasi pembunuh naga di East City. Ini juga sangat kuat. Saya mendengar bahwa bahkan penguasa kota di kota Laut Timur tidak berdaya melawannya. PFFT, bagaimana bisa sekuat anisasi pembunuh arus bawah? Orang harus tahu bahwa arus bawah menutupi seluruh kerajaan bintang bulan. Bahkan kerajaan bintang bulan tidak berdaya melawannya. Pasti anisasi pembunuh bawahan yang luar biasa. Arus bawah memiliki fondasi puluhan tahun di kerajaan bintang bulan. Bagaimana seorang pembunuh naga bisa dibandingkan dengannya? Pagi-pagi sekali, angin suram bertiup melewatinya. Sekelompok lebih dari 10 anggota kelompok tentara bayaran berjalan keluar kota. Kelompok itu mengobrol sambil berjalan, membahas peristiwa besar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa terbesar tidak lain adalah insiden di kota 100 binatang. Namun,
Peristiwa yang sangat penting juga terjadi tadi malam. Itu adalah pembunuhan kepala keluarga Tian. Pembangkit tenaga listrik tingkat 9 yang transenden, oleh anisasi pembunuh arus bawah. Namun, karena insiden di 100 Beast City terlalu besar, hal itu tidak menimbulkan kehebohan seperti biasanya. Namun, mereka yang mengetahuinya masih sangat terkejut. Membunuh ahli seperti itu, arus bawah, sangat menakutkan. Langit gelap, dan matahari belum muncul. Penjaga kota di tembok kota memandang ke arah hutan belantara yang seperti jurang. Suara ombak terdengar jelas di tembok kota. Sekelompok anggota kelompok tentara bayaran berbicara tentang apa yang terjadi di Bright Moon City saat mereka berjalan keluar. Mereka berbicara tentang arus bawah, lonjakan naga, dan 2 anisasi pembunuh. Anisasi pembunuh bawahan terlalu kuat. Saya mendengar bahwa penguasa arus bawah bahkan lebih misterius. Dia harus menjadi ahli di alam kehampaan yang dalam. Untuk keberadaan seperti itu ingin membunuh seseorang di alam transenden, dia dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati. Seorang lelaki tua menghela nafas sedikit ketika dia berbicara tentang pembunuhan yang terjadi kemarin. Dia bisa dianggap telah menyaksikan kebangkitan dan perjuangan arus bawah. Reputasi arus bawah membuat jantung seseorang berdebar. Untungnya, harga perekrutan arus bawah terlalu tinggi. Kalau tidak, kota Bright Moon akan lebih kacau dari sekarang. Seorang pria parubaya tersenyum dan melihat ke depan. Hah! Namun, ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dia sedikit terpana. Apa itu? Lihat, apa itu di tembok kota? Pria parubaya itu mengulurkan jarinya dan berkata kepada teman-temannya di sampingnya dengan heran. Apa? Di sana sepertinya ada 2 orang. Ada 2 orang yang tergantung di tembok kota. Apakah itu orang asli atau orang palsu? Apa yang sedang terjadi? Sekelompok orang mengangkat kepala mereka dan mengungkapkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Semua dari mereka melebarkan mata mereka. Ayo pergi dan lihat. Pria tua di tengah berkata dengan heran dan dengan cepat berjalan ke depan. Semakin dekat mereka, semakin jelas pemandangan di tembok kota. Ketika mereka berjalan maju, tubuh mereka bergetar. Benar-benar ada 2 orang yang dipakukan di tembok kota. Apa yang sedang terjadi? Bukankah penjaga kota di tembok kota melihatnya? Orang tua itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Ini adalah Bright Moon City, kota terbesar kedua di kerajaan Bintang Bulan. Bagaimana mungkin ada 2 mayat yang tergantung di tembok kota? Ini adalah provokasi ke kota bulan terang. Para penjaga di tembok kota jelas tidak mengetahui situasi di sini. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang dalam saat dia melihat ke arah penjaga kota yang berdiri di tembok kota. Saudara penjaga di tembok kota, sesuatu telah terjadi. Lihat ke sini. Dia berteriak keras pada penjaga kota di tembok kota. Apa yang telah terjadi? Penjaga kota di tembok kota mendengar kata-kata mereka, berbalik dan bertanya dengan tidak sabar. 2 mayat? Ada 2 mayat yang tergantung di tembok kota. Seorang pria muda buru-buru berteriak. Mayat apa? Bagaimana mungkin ada mayat yang tergantung di tembok kota? Kami sudah di sini sepanjang malam. Seorang penjaga parubaya berjalan menuju kota dan berkata. Di Bright Moon City, penjaga kota kita ada di sini. Saat dia berbicara, dia menundukkan kepalanya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, matanya membelalak. Batuk-batuk, seseorang datang dengan cepat, seseorang datang dengan cepat. Dia berteriak keras dan tubuhnya bergerak. Dia langsung melompat turun dan melayang di udara. Apa yang salah? Kelompok tentara lain di tembok kota menoleh dengan heran dan langsung terbang. Pria parubaya itu terbang ke depan tembok kota dan melihat kedua mayat yang tergantung di atasnya. Muridnya tidak bisa membantu tetapi menyusut. Kapan 2 mayat muncul? Mengapa mereka tidak melihat mereka? Namun, ketika dia ingin menjangkau dan memindahkan kedua mayat itu ke bawah, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Di dada mereka, ada 2 lembar kertas merah. Dan di sisi kiri dan kanan mayat itu, ada 2 nama. Putra dari Master of Undercurrent Shadow Sky. Pembunuh es dari Undercurrent Kegelapan. Kedua nama ini menyebabkan tubuhnya bergetar. Master Arus Bawah. Pembunuh es Arus Bawah. Dia sangat jelas apa yang diwakili oleh keduanya. Mereka adalah Raja Bawah Tanah yang menutupi seluruh kerajaan Bintang Bulan, Raja para Assassin. Eksistensi yang ditakuti semua orang. Namun, kedua orang ini telah meninggalkan kata-kata seperti itu di samping mereka. Apa yang sedang terjadi? Dia melebarkan matanya dan berseru tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Aku tahu kertas ini. Sepertinya itu adalah simbol dari anisasi pembunuh naga. Tidak mungkin,
Ini tidak mungkin benar, kan? Pria muda dan pria parubaya ini adalah putra dari penguasa arus bawah dan es pembunuh arus bawah. Bagaimana ini mungkin? Suara-suara tak percaya terdengar satu demi satu, dan para penjaga kota yang bergegas mendekat memandang dengan tak percaya. Apa, itu anak dari Master Arus Bawah? Es Assassin dari Undercurrent. Anisasi pembunuh naga melakukan ini. Namun, kelompok anggota kelompok tentara bayaran yang datang ke bawah tembok kota tertegun. Mereka saling menatap tak percaya. Baru saja, mereka telah mendiskusikan tentang anisasi pembunuh arus bawah dan anisasi pembunuh naga. Menurut mereka, lonjakan naga tidak bisa dibandingkan dengan anisasi lama yang telah mendominasi kerajaan bintang bulan selama beberapa dekade. Selain itu, arus bawah telah membunuh ahli level 9 yang luar biasa kemarin. Ini membuat mereka merasa bahwa arus bawah sangat kuat. Namun, sekarang, putra dari Master Arus Bawah dan pembunuh es dari arus bawah tergantung di tembok kota. Bagaimana ini mungkin? Itu arus bawah? Paku naga sebenarnya benar-benar membunuh putra penguasa arus bawah dan pembunuh bayaran mereka. Untuk sesaat, mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa. Apa yang dilakukan Paku naga itu? Apakah dia akan memusuhi anisasi pembunuh bawahan? Laporkan kepada Yang Mulia segera, cepat. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa kita campuri. Di samping kedua mayat itu, para penjaga kota memandangi mereka dengan kaget. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa mereka selesaikan. Jika ini benar-benar putra penguasa arus bawah, dia benar-benar pembunuh es arus bawah. Maka ini adalah konfrontasi antara dua anisasi pembunuh teroris. Menghadapi tingkat konfrontasi seperti itu, bahkan penguasa kota mereka mungkin akan merasa sangat merepotkan. Assassin yang berjalan di sudut gelap adalah yang paling ditakuti. Di posisi tembok kota, wajah penjaga kota dipenuhi dengan keterkejutan, dan tentara bayaran juga sangat ketakutan. Namun, saat ini, di bagian lain Bright Moon City, matahari berangsur-angsur terbit, dan banyak orang sudah bangun. Beberapa orang dari klan besar dan kelompok tentara bayaran besar juga terbangun. Dengan sangat cepat, orang-orang dari klan dan kelompok tentara bayaran menemukan informasi kontak dari kelompok pembunuh naga yang ditempatkan di aula mereka. Grup pembunuh naga, aku pernah mendengar ini sebelumnya, tetapi kamu tidak perlu mencari seorang pembunuh. Arus bawahnya sangat kuat. Saya tidak tahu berapa harga kelompok pembunuh naga ini, tapi saya tidak berharap mereka benar-benar bersaing dengan arus bawah untuk bisnis. Hehe, ini akan menarik. Ini adalah Paku naga yang mencoba menduduki kota bulan terang kita. Menarik, tapi mungkin saja mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Ketika beberapa anggota keluarga melihat informasi kontak anisasi pembunuh naga Spike, mereka menggelengkan kepala sembarangan. Bagaimana bisa lonjakan naga sekuat arus bawah? Arus bawah telah membunuh pembangkit tenaga listrik level 9 yang transenden kemarin, dan mereka memiliki fondasi dan reputasi selama puluhan tahun. Jika mereka ingin menemukan seorang pembunuh, hal pertama yang mereka pikirkan tentu saja adalah anisasi pembunuh bawahan. Mereka tidak akan memilih anisasi pembunuh naga. Siapa yang tahu seberapa kuat anisasi pembunuh ini? Seberapa baik reputasi mereka? Namun, sama seperti mereka tidak mengingatnya, sebuah berita mengguncang seluruh Bright Moon City. Putra penguasa arus bawah diduga telah dibunuh oleh anisasi pembunuh naga. Es Assassin dari anisasi pembunuh bawahan diduga telah dibunuh oleh anisasi pembunuh naga. Dua mayat tergantung di tembok kota gerbang timur. Apakah anisasi pembunuh naga menyatakan perang terhadap anisasi pembunuh arus bawah? Satu persatu, informasi menyebar ke seluruh kota bulan terang dengan kecepatan yang mengerikan. Di pagi hari, seseorang memastikan bahwa mayat parubaya itu adalah ahli puncak dalam interpretasi kekosongan setengah langkah. Ketika berita ini keluar, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Pria parubaya dengan interpretasi setengah langkah kosong itu sangat mungkin menjadi pembunuh bayaran dari arus bawah. Dan keluarga-keluarga yang menerima informasi kontak Spike Naga memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Di mata mereka, anisasi pembunuh arus bawah yang memiliki fondasi yang kuat jelas merupakan eksistensi teratas di kerajaan bintang bulan. Namun, kini, anak dari penguasa arus bawah, Sang Es Assassin, telah dibunuh oleh Paku Naga. Terlebih lagi, mereka semua digantung di posisi tembok kota gerbang timur. Ini adalah penghinaan terang-terangan bagi mereka. Lonjakan naga ini benar-benar berani membunuh putra Tuan arus bawah. Selain itu, ia bahkan memiliki kemampuan untuk membunuh. Ini. Mata keluarga muda yang telah memperoleh informasi kontak naga Spike berkedip, dan mereka segera mengeluarkan informasi kontak yang telah mereka buang.
Harga pembunuhan naga Spike sebenarnya lebih dari 2 kali lebih murah dari arus bawah. Ini, aturan paku naga sebenarnya sangat aneh. Anak-anak tidak dibunuh, dan ada banyak orang baik. Pembunuhan yang didanai secara massal, pembunuhan setengah harga, ini. Ketika keluarga dan kelompok tentara bayaran memasuki halaman kontak Dragon Spike melalui lempengan batu komunikasi, mereka tercengang. Dibandingkan dengan arus bawah, harga lonjakan naga lebih dari 2 kali lebih murah. Apalagi aturannya juga sangat aneh. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak-anak adalah yang paling mudah dibunuh, tetapi pada akhirnya, mereka tidak menerima tugas membunuh anak-anak. Pembunuhan yang didanai secara massal ini, pembunuhan setengah harga, benar-benar aneh di mata mereka. Ada anisasi pembunuh seperti itu. Kota Laut Timur relatif jauh dari Bright Moon City, sehingga banyak keluarga di kota bulan terang tidak mengetahui tentang lonjakan naga. Ketika mereka mengetahuinya sekarang, mereka semua tercengang. Ini terlalu besar. Mereka secara langsung mengumumkan kedatangan mereka dengan membunuh anak dari Master Arus Bawah, pembunuh es dari arus bawah. Bagaimana sombong. Beberapa orang berpikir sendiri. Banyak orang melihat harga pembunuhan dan berpikir keras. Harga itu hanya setengah dari harga arus bawah. Ini membuat banyak orang sangat tergoda, dan mereka sedang mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak. Peng, sombong, benar-benar sombong sampai ekstrim. Mereka benar-benar menggantung mayat di tembok kota. Mereka memandang rendah kota bulan terang kita. Di kursi rumah tuan kota, seorang lelaki tua duduk di sana dengan ekspresi marah di wajahnya. Dia melihat 2 mayat di depannya dengan wajah cemberut. Ekspresinya tidak pasti. Tuan kota Liu, orang yang bertanggung jawab atas arus bawah ada di sini. Pada saat ini, seorang wanita di sampingnya berkata kepada penguasa kota dengan suara rendah. Apakah dia di sini? Biarkan mereka masuk dan mengenalinya. City Lord Liu sedikit mengangguk dan melambai pada orang di depannya. Jika orang luar ada di sini untuk melihat pemandangan ini, mereka pasti akan sangat terkejut. Seorang pembunuh dari arus bawah telah langsung memasuki kota Lord S. Manor. Ini hanyalah. Sebenarnya, fakta bahwa arus bawah bisa mendapatkan pijakan di Kerajaan Bintang Bulan adalah karena hubungan yang hebat antara keluarga Kerajaan Bintang Bulan dan kediaman tuan kota. Atau bisa dikatakan bahwa kedua pihak bekerja sama secara terbuka. Kalau tidak, arus bawah tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Tuan Kota Liu, seorang lelaki tua kurus masuk. Wajahnya dipenuhi kecemasan saat dia menyapanya. Kemudian, dia buru-buru melihat ke tanah. Tuan Muda Ying. Melihat mayat di tanah, tubuh lelaki tua dari arus bawah mulai bergetar. Matanya perlahan berubah menjadi merah darah. Dia benar-benar putra pemimpin mereka. Dia benar-benar tuan muda mereka. Jika pemimpin mereka tahu tentang ini, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan dikuliti hidup-hidup. Lonjakan naga kau benar-benar berani membunuh tuan muda kami. Emosi lelaki tua itu agak gelisah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ini benar-benar tuan mudamu. Ekspresi City Lord Liu tenggelam. Sebagai penguasa kota Bright Moon City, salah satu pakar top kerajaan, dia secara alami mengetahui hubungan antara arus bawah dan kerajaan bintang bulan. Organisasi seperti pembunuh adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan, jadi kerajaan bintang bulan mungkin juga bergabung dengan anisasi pembunuh. Hasil dari aliansi tersebut adalah bahwa arus bawah tidak dapat membunuh pejabat dan tentara yang melayani kerajaan bintang bulan, dan mereka harus membayar biaya tertentu. Oleh karena itu, jumlah arus uang yang dapat dibunuh selalu sangat tinggi. Ya, Paku Naga terkutuk itu. Dia ingin membuat musuh keluar dari anisasi pembunuh bawahan kita. Kami benar-benar tidak bisa melepaskannya, sama sekali tidak bisa. Pria tua itu kehilangan ketenangannya dan meraung dengan suara rendah. City Lord Liu sedikit diam. Dia tahu tentang anisasi pembunuh lonjakan naga. Itu adalah anisasi pembunuh yang bahkan membuat Lei Feiyu dari kota Laut Timur tidak berdaya. Kerajaan Bulan Bintang tidak mau melihat anisasi pembunuh yang berani membunuh pejabat Kerajaan Bulan Bintang. Namun, Paku Naga ini telah disembunyikan dengan sangat baik, dan kekuatannya tidak sederhana. Kerajaan tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Tapi sekarang, itu muncul di Bright Moon City. Pergi dan laporkan masalah ini kepada pemimpinmu dan lihat apa yang dia katakan. City Lord Liu ragu-ragu sejenak dan berkata kepada lelaki tua itu. Ini kota Tuan Liu. Aku akan melaporkannya sekarang. Wajah Pak Tua agak pucat saat dia buru-buru mengangguk dan segera menghubungi penguasa arus bawah mereka. Tuan Kota Liu duduk di sana dan mengetuk meja. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan juga mulai menghubungi istana.
Seluruh rumah tuan kota sangat sunyi. Di luar, banyak orang di Bright Moon City sedang mendiskusikan apa yang terjadi pagi ini. Konfrontasi antara dua anisasi pembunuh utama dan pekantara anisasi pembunuh lama dan baru tidak diragukan lagi membuat banyak orang sangat bersemangat. Waktu perlahan berlalu. Di dalam rumah tuan kota, lelaki tua dari wajah Undercurrent sudah sangat pucat. Tuan kota Liu, arus bawah akan mengirimkan semua pasukan kita untuk menangani anisasi pembunuh naga. Saya harap Tuan akan memberi kami kenyamanan. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata kepada Tuan kota Liu, pemimpin kita akan datang besok. Baiklah, jangan khawatir tentang ini. Saya juga menerima kabar bahwa saya akan membantu Anda memberantas anisasi pembunuh naga. Mata City Lord Liu berkedip. Kerajaan Bintang Bulan tidak akan pernah mengizinkan anisasi pembunuh yang tidak terkendali, yang berani membunuh wali kota sebuah kota, melawan tuan kota, dan membunuh penjaga kota untuk muncul. Di masa lalu, mereka tidak punya pilihan. Tapi sekarang, jika mereka membiarkan arus bawah mengambil tindakan, bantuan mereka akan menjadi pilihan terbaik. Menggunakan arus bawah untuk menangani lonjakan naga tumor ini. Ini adalah niat keluarga kerajaan-kerajaan Bintang Bulan. Terima kasih, Tuan Kota Liu. Kami pasti akan membuat mereka membayar mahal untuk spike naga orang pembawa sial ini. Pria tua itu membungkuk dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi buas. Bawa pergi mayat tuan mudamu. Saya dapat memberi Anda semua informasi yang Anda butuhkan. Selama Anda berada di kota bulan terang, saya bahkan dapat menemukan seekor semut. City Lord Liu memandang ke depan dengan wajah penuh percaya diri. Matanya sangat dingin. Saat angin bertiup dan awan melonjak, seluruh kota bulan terang menjadi lebih hidup karena kemunculan grup pembunuh naga. Saat ini, Bright Moon City sudah memiliki banyak keluarga dan kelompok tentara bayaran dari kota lain. Kelompok pembunuh bawah tanah adalah anisasi kuat yang telah mengguncang kerajaan Bintang Bulan selama beberapa dekade. Sekarang putra dari pemimpin arus bawah yang dicurigai dan grup assassin telah dibunuh oleh grup pembunuh naga, semua orang dapat membayangkan bahwa badai berdarah akan segera dimulai. Dan dengan kedatangan Ton Naga, meskipun aturan pembunuhan mereka sangat aneh, banyak orang sangat tersentuh. Patriark, kami telah menerima berita dari kota Laut Timur bahwa anisasi pembunuh duri naga memiliki kekuatan untuk menghancurkan Transcendent peringkat 9. Begitu mereka menerima misi, tidak akan ada kegagalan yang bisa dipercaya. Di sebuah klan keluarga di Bright Moon City, seorang pria parubaya melapor kepada seorang pria tua dengan suara rendah. Apakah berita itu benar? Ini 100% dikonfirmasi. Itu bagus. Mata lelaki tua itu berbinar. Harga kelompok pembunuh bawahan selalu relatif tinggi. Karena harganya hanya setengah dari harga kelompok pembunuh bawahan, mari kita coba. Ya, aku akan menangani masalah ini sekarang. Pria parubaya itu mengangguk. Matanya berkedip dan dia segera berjalan keluar. Bukan hanya keluarga ini, banyak keluarga lain juga mulai mengambil tindakan. Mereka memiliki berita yang sangat kuat dan dengan cepat menerima semua berita tentang lonjakan naga. Di bawah keheranan semua orang, mereka memiliki pemahaman mendetail tentang kekuatan spike naga. Raja Naga, efeknya sangat bagus. Hingga saat ini, kami telah menerima lebih dari 10 pesanan. Seekor drakonit berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Oh, begitu. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Kalau begitu biarkan Ao Yao dan yang lainnya bersiap. Kami akan memulai misi malam ini. Ya, Raja Naga, kami akan bersiap menerima setoran sore ini. Drakonit itu mengangguk dan berjalan keluar. Hati-hati dengan pembalasan dari anisasi pembunuh arus bawah. Feng Luan duduk di samping dan melihat dokumen. Aku punya dokumen tentang anisasi pembunuh bawahan. Pemimpin arus bawah adalah seorang ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan luas. Dia seharusnya berada di level pertama dari level kekosongan yang berwawasan luas. Jangan khawatir, saya sudah membuat persiapan. Dengan Ao Yao dan yang lainnya di sekitar, kecuali jika pemimpin arus bawah mengawasi lonjakan naga, cepat atau lambat mereka akan mengaku kalah. Wang Xian mengungkapkan ekspresi percaya diri. Wang Xian telah membuat persiapan sebelumnya untuk pembalasan dari anisasi pembunuh bayaran. Untuk mencegah pembunuh arus bawah membunuh mata-mata ketika mereka mendapatkan deposit, dia telah mengirim sekelompok setan aneh untuk melindungi mata-mata ini. Oke, Feng Luan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dari informasi anisasi pembunuh arus bawah, pembunuh yang mereka miliki tidak bisa dibandingkan dengan lonjakan naga sama sekali. Dari apa yang dia tahu, Dragon Spike sudah memiliki 40 pembunuh kelas atas. Mereka adalah eksistensi yang bisa membunuh Transcendent di level 9.
Arus bawah tidak bisa dibandingkan dengan mereka, bahkan jika pemimpin mereka berada di tingkat kekosongan yang dalam. Di malam hari, seluruh kota Bright Moon masih ramai dengan aktivitas. Ada aliran pejalan kaki yang tak ada habisnya di jalanan. Seorang pria parubaya sedang berjalan di jalanan. Ketika dia tiba di depan platform batu, dia menggerakkan lengannya sedikit dan melemparkan cincin interspatial ke atasnya. Namun, segera, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan langsung mengambil cincin interspatial itu. Pria parubaya itu memandangi pria tua itu, mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan mengirim pesan. Segera setelah itu, senyum muncul di wajahnya. Ini adalah metode untuk membayar deposit untuk lonjakan naga. Itu sangat aman, dan tidak ada yang akan tahu. Namun, ada kerugiannya. Jika orang yang membayar deposit dengan sengaja memancing mata-mata paku naga, itu akan sangat mudah. Kembali ke kota Laut Timur, para penjaga kota Laut Timur menggunakan metode ini untuk mengeluarkan mata-mata itu. Pergilah. Di jalan yang sibuk, seorang lelaki tua berjubah panjang memandangi posisi di depannya dari kejauhan, dan suara dingin datang dari sisinya. Pria tua itu mengangguk perlahan dan langsung berjalan ke tempat yang telah disepakati. Saat dia berjalan ke kursi kosong, dia meletakkan tas kain di sana dan berbalik untuk berjalan 10 meter ke depan. Saat ini, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan membuka tas itu. Dia melihat cincin interspatial di dalamnya, memeriksa batu roh di dalamnya, dan dengan tenang memasukkannya ke dalam sakunya. Setelah dia selesai, dia berjalan menuju jalan dengan sedikit orang. Namun, yang tidak diketahui lelaki tua itu adalah bahwa dua pasang mata sedang menatapnya. Dragon Spike, beraninya kamu membunuh tuan muda kami. Kamu pasti sudah mati. Perang antara AS telah dimulai. Seorang pria parubaya bergumam saat dia berjalan menuju pria tua itu. Mengikuti di belakang lelaki tua itu, mereka berjalan beberapa jalan. Orang tua itu mengeluarkan pelat batu komunikasinya untuk melihatnya, dan tubuhnya sedikit gemetar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju jalan sempit dengan hampir tidak ada orang. Saat dia masuk, mata pria parubaya di belakangnya berkedip, dan dia mempercepat. Suara menusuk terdengar, dan lelaki tua itu melompat ketakutan. Dia dengan cepat berbalik dan menemukan bahwa tidak ada orang di belakangnya. Hanya ada jejak darah di tanah. Pada saat ini, lempengan batu komunikasi di tangannya bergetar lagi, dan lelaki tua itu buru-buru menoleh. Kamu telah ditemukan. Segera menuju ke sini. Ada alamat di lempengan batu komunikasi, dan dia disuruh mengambil jalan memutar dan berjalan dengan hati-hati. Hati lelaki tua itu bergetar, dan tekad muncul di matanya. Dia berjalan menuju tempat aman yang telah disiapkan DRAKONID untuknya. Setelah berjalan selama setengah jam, lelaki tua itu memasuki sebuah ruangan dan menghela nafas lega. Apa yang orang tua itu tidak tahu adalah bahwa setan aneh telah berjaga di sekelilingnya. Dengan kemampuan iblis aneh itu, dia hampir 100% yakin bahwa tidak ada yang mengikutinya. Orang tua itu selamat. Sial, di mana 12? 12 tidak bisa dihubungi. Di sebuah jalan, seorang pria parubaya memegang piring batu komunikasi dengan wajah marah meraung dengan suara rendah. Lonjakan naga ini sudah disiapkan. 12 mungkin sudah mati. Penanggung jawab anisasi pembunuh bawah tanah di Bright Moon City, lelaki tua berbaju putih, berkata dengan wajah muram. Tuan, sekarang kita bahkan tidak bisa menemukan mata-mata dari paku naga. Saat pemimpin datang, kami. Pria parubaya itu berkata dengan wajah pucat. Dengan bantuan Tuan Kota Liu dan yang lainnya, mata-mata itu tidak bisa kabur. Mata lelaki tua itu bersinar dengan cahaya dingin. Ayo pergi ke City Lord S Mansion. Iya Pak, mereka berdua berjalan langsung ke rumah Tuan Kota. Penjaga kota telah membawa mereka ke sebuah ruangan. Setiap kota dipantau oleh formasi. Selama tidak ada apa-apa di atas mereka, mereka dapat dengan jelas melihat apa yang ada di bawah. Di area pribadi, seseorang biasanya diizinkan menggunakan formasi untuk memblokir pengawasan formasi perlindungan kota. Namun, pengawasan semacam ini masih sangat menantang, kecuali seseorang bersembunyi di sebuah ruangan dan tidak pernah keluar. Menemukannya, lonjakan naga yang bagus. Itu sebenarnya sudah disiapkan sejak lama. Di rumah Tuan Kota, lelaki tua yang bertanggung jawab atas arus bawah di Bright Moon City sedang memantau formasi susunan dengan ekspresi dingin di matanya. Dari pemantauan formasi susunan, mereka bisa melihat jejak tersembunyi dari paku naga, yang akhirnya memasuki halaman biasa. Mereka bahkan melihat cahaya putih muncul di belakang Saturtin, langsung membunuhnya dan memasukkan mayatnya ke dalam cincin interspatialnya. Hehe,
Dengan manor tuan kota kami membantumu, seharusnya tidak ada masalah dengan paku naga ini, kan? Di samping lelaki tua itu, seorang lelaki parubaya yang mengenakan baju besi pemimpin penjaga kota tersenyum padanya dan bertanya. Jangan khawatir, seekor naga Spike ingin menantang anisasi pembunuh bawahan kita. Kali ini, kami akan memberitahu mereka konsekuensinya. Wajah Patua itu suram saat dia berkata dengan dingin. Lonjakan naga ini juga tidak sederhana. Mungkin ada keberadaan yang lebih kuat yang dapat membunuh asasin Asmu. Pemimpin penjaga kota berkata perlahan. Jangan khawatir, pemimpin kita akan datang besok. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Setelah mengatakan itu, dia langsung keluar. Berbicara tentang pemimpin arus bawah, pemimpin penjaga kota juga sedikit diam. Master arus bawah adalah orang gila yang sangat ekstrim. Ketika dia belum mendirikan anisasi pembunuh bawahan, reputasinya telah menyebar jauh dan luas. Nyatanya, sebagai pemimpin anisasi pembunuh, pemimpin arus bawah tidak semisterius yang dipikirkan orang lain. Sebaliknya, banyak orang mengetahui identitas pemimpin arus bawah. Dia pernah menjadi tuan muda sebuah keluarga, tetapi keluarganya telah menyinggung keluarga yang bahkan lebih kuat. Suatu malam, keluarga itu menyuap wali kota dan memimpin semua orang untuk membunuh keluarga penguasa arus bawah. Pada malam itu, dia melihat orang tuanya dibunuh dan istrinya dipermalukan. Dia cukup beruntung untuk melarikan diri, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi dalam 5 tahun ke depan. Ketika dia kembali, dia memiliki kekuatan interpretasi setengah langkah kosong. Pada malam itu, dia membunuh semua musuhnya, bahkan tidak menyisakan seorang anak pun. Dia bahkan membunuh semua wanita dari keluarga itu. Adegan itu sangat menakutkan. Setelah itu, pembantaiannya tidak berakhir. Dia membunuh wali kota-kota itu, membunuh semua orang yang pernah membuat dia tidak senang. Wujudnya, pembantaiannya, tidak berbeda dengan orang gila. Siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan langsung dipermalukan sampai mati. Kemudian, dia mendirikan anisasi pembunuh arus bawah, menyebabkan kekuatan arus bawah mengguncang kerajaan bintang bulan dalam upaya pembunuhan. Itu adalah putra pertamanya, yang dipukuli sampai mati karena menganiaya seorang wanita muda dari keluarga kosong yang berwawasan luas. Malam itu, dia membunuh untuk masuk ke dalam keluarga itu, melukai ahli kekosongan keluarga yang berwawasan luas dan membunuh semua orang di keluarga itu. Sejak saat itu, dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran dan dikenal sebagai Master Unterchuren. Itu sudah 40 tahun yang lalu. Master arus bawah saat ini, bahkan jika dia tidak menembus ke tingkat kedua dari dunia kehampaan yang mendalam, masih akan sangat menakutkan. Ini juga bagus. Karena masalah di kota Laut Timur, jika kota bulan terang ikut campur, Spike Naga pasti akan menyerang penjaga kota dan memaksa kediaman penguasa kota untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Tapi sekarang anisasi pembunuh bawahan ada di depan, tidak perlu khawatir sama sekali. Pemimpin penjaga kota mengungkapkan senyum di wajahnya. Biarkan dua anisasi pembunuh bertarung. Yang harus mereka lakukan hanyalah menonton dari samping. Matahari secara bertahap terbenam. Wang Xian memandangi kota yang masih tenang dan menunjukkan senyuman. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Dia berdiri di depan jendela dan tersenyum. Raja Naga, melapor ke Raja Naga, ada masalah mendesak. Pada saat ini, suara cemas Long Yi datang dari luar. Masuk. Wang Xian mengerutkan kening dan menatap Long Yi yang cemas. Apa yang sedang terjadi? Raja Naga, sesuatu telah terjadi pada mata-mata nomor 3. Kata Long Yi dengan ekspresi malu. Apa yang sedang terjadi? Berbicara. Wang Xian bertanya padanya dengan ekspresi gelap. Raja Naga, mata-mata nomor 3 diikuti oleh seorang pembunuh dari arus bawah saat dia menyerahkan deposit. Setelah iblis aneh itu berurusan dengan si pembunuh, kami memintanya untuk datang ke tempat yang sangat aman. Tapi kami tidak menyangka itu belum lama ini, kami tidak bisa menghubunginya. Setan aneh pergi untuk memeriksa, tetapi dia sudah tidak ada lagi. Dia seharusnya dibawa pergi. Kata Long Yi buru-buru. Diambil. Mata Wang Xian berkedip. Bagaimana dia bisa ditemukan? Raja Naga, aku bertanya pada iblis aneh yang bersembunyi di samping nomor 3. Dia bisa menjamin tidak ada yang mengikuti mereka, tapi sekarang. Long Yi mengerutkan kening dan berkata dengan wajah pahit. Seorang mata-mata masih ditangkap dalam keadaan seperti itu, yang membuat mereka merasakan bahaya. Dengan iblis aneh yang mengikuti di belakang, mereka masih tertangkap. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Dia sangat yakin dengan kekuatan iblis aneh itu. Kecuali ada pembangkit tenaga listrik tingkat tembus pandang yang mengikuti mereka, mustahil bagi mereka untuk tidak ditemukan.
Jika itu bukan ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan, hanya ada satu cara untuk menemukannya. Formasi perlindungan kota. Pengawasan di kediaman wali kota. Jika bukan ahli di tingkat kekosongan yang berwawasan, hanya kediaman wali kota yang bisa melakukan ini. Wajah Wang Xian perlahan tenggelam. Dia memandang Feng Luan dan bertanya, Feng Luan, apa hubungan antara arus bawah dan kerajaan bintang bulan? Anisasi pembunuh bawahan tidak menerima misi yang berhubungan dengan pejabat kerajaan bintang bulan. Selain pemimpin mereka yang membunuh seorang wali kota 40 tahun yang lalu, mereka tidak pernah membunuh pejabat kerajaan bulan bintang atau bahkan penjaga kota. Feng Luan memandang Wang Xian dan ragu sejenak. Kekuatan arus bawah ini tidak sekuat yang saya bayangkan. Namun, mereka masih ada di kerajaan bintang bulan. Mereka seharusnya berhubungan dengan keluarga kerajaan. Saya mendapatkannya. Mata Wang Xian berkedip. Ini bisa dijelaskan. Berita tentang arus bawah ditangkap disediakan oleh kediaman wali kota. Selain seniman bela diri yang berwawasan luas, kediaman wali kota adalah satu-satunya yang terlibat dalam masalah ini. Ini merepotkan. Wang Xian mengerutkan kening. Kerajaan bintang bulan terlibat. Jika kerajaan bintang bulan membantu arus bawah, Pakunaga akan berada dalam posisi yang jauh lebih pasif. Sepertinya saya harus membuat kediaman wali kota menyerah membantu arus bawah. Kalau tidak mata-mata akan ditangkap satu persatu. Mata Wang Xian berkedip. Dia menatap Long Yi dan berkata, kamu harus kembali dulu. Mari kita lihat situasinya besok. Itu Raja Naga. Long Yi mengangguk dan berjalan keluar. Wang Xian berdiri di depan jendela dan melihat ke jalan di luar. Jalanan sudah menjadi gelap. Satu persatu, mutiara bercahaya menyala. Penangkapan mata-mata tidak mempengaruhi misi Panjang Qi. Misi tertinggi adalah untuk membunuh pembangkit tenaga listrik level 8 yang luar biasa. Ada total 22 misi. Setelah malam ini, Long Qi bisa dibilang sudah mengumumkan kedatangan mereka secara lengkap. Satu-satunya kelemahan adalah penyergapan oleh anisasi pembunuh arus bawah, yang menyebabkan mata-mata hilang. Jika kalian ingin bermain, maka aku akan bermain dengan kalian. Kecuali ada 4-5 pusat kekuatan tahap interpretasi kosong di kota Bright Moon yang menjaga tempat ini, Long Qi tidak akan takut bahkan jika kerajaan bintang bulan dan anisasi pembunuh arus bawah bergabung. Wang Xian bergumam saat senyum tipis muncul di wajahnya. 1150